Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ini aku lagi di Jakarta. Jadi lagi di Jakarta ini seharian libur. Jadi seharian kita libur. Besok aku ada kelas untuk Creative Evolution di Jakarta. Nah tadi cek nganggur ngapain ini di kamar seharian ini ya, kesepian sendirian apa segala. Terus tadi ada temenku nge-live, akhirnya ide juga ya, daripada nganggur lebih baik kita nge-live aja dulu. Nah, untuk topik kali ini, saya akan membagikan banyak topik peluang bisnis apa yang bisa dilakukan teman-teman dengan modal kartu kredit itu bisa istilahnya untuk menjelang lebaran. Jadi kan lebaran ini kan momentum orang itu pada beli apa lagi, kegiatan ekonomi itu lagi gede ya, bahkan bisa dibilang itu very konsumtif. Jadi ada peluang-peluang apa yang bisa didapatkan oleh teman-teman di sini. Nanti saya share. Ada Iwan Al-Palemadi hadir, ada Satria Halim. Halo bro, apa kabar Satria Halim? Satria Salim ya. Nah, jadi kita akan share. Jadi peluang bisnis. Jadi banyak sekali. Jadi setelah saya ngajar di Creative Revolution itu sekitar sudah 6 tahun ya. Ali Martopo, Pekanbaru ya. Halo Ali, apa kabar? Ya ada Bobby Tanamal, halo Bobby, salam kenal. Bobby Tanamal, nggak pernah cek di saya dia. Oke, jadi peluang bisnis apa yang bisa dilakukan menjelang lebaran. Jadi kan menjelang lebaran ini otomatis pengeluaran double ya. Pino Valino, oke nonton suhu ya. Dan kemudian ya nantilah, apalagi kalau pengusaha mah kere hore itu ya. Halo Mas sore, ngobrol-ngobrol di es langsung pindah ke channel sini ya. Ya inspirasi. Jadi kalau nganggur, saya tadi ini sambil ngeliatin Denny, iya ya nganggur juga ya, ngapain dia? Ya udah kita bikin satu ini karena ini menjelang. Jadi ini kan udah persiapan menjelang lebaran. Jadi Anda bisa menggunakan kartu kredit Anda untuk melakukan trik-trik bisnis ini ya lumayan. Bisa seasonal, bahkan mungkin kalau cocok ya bisa Anda lakukan setelah ini. Bagi yang karyawan juga bisa. Jadi Anda ketika karyawan cari peluangnya dari sini. Oke, ada Bobby Tanamal, ada Neymar. Oke, nah saya sharing dikit ya. Jadi sebenarnya ada beberapa peluang. Jadi kan kartu kredit itu Bostar, Sanipar, nonton dan nyimak sekalian makan kerupuk. Waduh. Halo Bostar. Nah, banyak sih peluang-peluang bisnis yang bisa didapatkan dari kartu kredit, terutama menjelang hari raya. Jadi saya akan cerita dikit. Jadi salah satu murid saya di Makassar, namanya Mas Muslim. Jadi dia itu PNS. Kemudian ketika menjelang hari raya, bulan puasa, dia gesek kartu kreditnya itu untuk beli baju di Tanah Abang dan kemudian dibuat basar. Jadi dia basar. Nah, artinya itu juga bisa. Jadi basar, ikut basar di lingkungan departemennya itu, dia bikin basar di situ, itu bisa. Nah, kemudian bagi Anda yang pengusaha, apalagi kan sekarang bagi Anda yang tipikal usahanya itu sudah menjelang hari raya ini kan harus nyetok barang. Itu juga bisa dilakukan oleh dengan modal kartu kredit. Nah, jadi itu yang harus kita pelajarin. Jadi apa aja ya terserah. Contoh kalau Anda pengusaha garmen ya, kemudian Anda parcel ataupun Anda pengusaha makanan apa segala, itu bisa Anda bisa memulainya dengan modal kartu kredit. Sebenarnya simpel aja ya. Di kartu kredit itu belajarnya itu simpel aja. Jadi simpelnya adalah Anda tinggal, gampangnya gitu loh. Anggap aja kartu kredit itu sebagai investor. Jadi kalau saya bilang itu di kartu kredit itu akadnya mudorobah, bagi hasil. Anggap aja investor, kita kena ijarohnya itu kan 2,5%, antara 2,5% sampai 3% ya, tergantung kota masing-masing. Nah, apabila bisnis Anda bisa menghasilkan di atas 5%, ya harus 3 kali 2 ya, sebulan, maka itu bisa dilakukan dengan modal kartu kredit. Itu aja, simpel. Dan banyak peluang-peluang. Jadi biasanya Anda bisa ngikutin basar ya, ataupun mungkin buka bersama itu ya, apa itu kalau bahasa Jawa ini apa ya namanya ya, menjelang puasa itu loh, menjelang buka puasa kemudian Anda ikut basar itu juga bisa. Kemudian Anda juga bisa mulai menawarkan parcel, apalagi sekarang zaman online Anda bisa nawarin parcel,
kemudian a gift ya. Nah, itu bisa. Nah, tapi sebenarnya ada yang banyak ya. Ini ada Bobby Tanamal, bagaimana peraturan terbaru soal kartu kredit? Peraturan terbaru yang mana nih Bobby? Peraturan sih dari dulu udah lama itu ya. Nah, ngabuburit kah? Ya, ngabuburit. Nah, jadi kan ngabuburit Anda bisa. Artinya apa? Kayak Anda karyawan, kalau Anda karyawan, Anda kan sekitar Anda itu butuh apa sih? Butuh apa sih? Nah, ini bisa diadakan dengan modal kartu kredit. Nah, dan kemudian saya akan sharing satu topik yang menarik lagi. Jadi ini biasanya kita lakukan menjelang hari raya. Jadi biasanya kalau menjelang hari raya itu banyak orang butuh duit. Biasanya jual rumah, jual tanah itu harganya murah. Karena apa? Biasanya kalau pas hari raya itu kan orang-orang kumpul semua. Jadi keluarga itu kumpul, dan ketika keluarga kumpul dan kemudian orang tua nggak ada, biasanya yang dibagi-bagi, yang dipikirkan itu kan apa? Warisan ya, warisan. Nah, warisan, bagi waris apa segala. Nah, ketika keluarga kumpul, nah ini bisa dilakukan oleh beberapa murid saya. Jadi dia memang standby loan-nya ada, punya kartu kredit yang ratusan juta dari Credit Card Revolution. Anda akan belajar, dan kemudian nanti dia nunggu momen menjelang hari raya. Dan ketika menjelang hari raya itu kan bank tutup 7 hari ya, sekitar 7-6 hari. Nah, dia ngambil duit cash, kemudian dia sounding kepada maklar-maklar. Kalau ada yang tanah dijual, rumah dijual, apa segala, bisa kontak saya ada duit cash. Nah, intinya begitu. Jadi asiknya adalah apa? Ketika hari raya, di saat yang lain keluar uang, kita stok uang. Nah, sambil kita sounding di keluarga sekitar, apalagi kampung ya. Kalau kampung-kampung itu, kalau istilahnya mau jual properti cepat, tanah cepat, ataupun cepat ya, itu bisa cash. Nah, ini. Nah, akhirnya pas hari raya tiba, ya kan, mulai kan banyak keluarga kumpul, dan kemudian bahas-bahas warisan, ada yang mau dijual apa segala. Nah, dari situlah kita bekerja sama dengan belantik ya, atau maklar-maklar. Nah, ya tanya aja, dilihat aja. Dan itu percaya nggak percaya, itu dapatnya harga murah-murah loh. Tanah gire, tanah waris sawah, atau apa itu murah-murah. Harga pasaran 300 juta, pernah ada yang dapat cuma 150 juta. Nah, karena kepepet, saya ngomong. Nah, dan salah satu triknya adalah apa? Salah satu triknya adalah Xiaomi the Money. Itu yang selalu saya ajarkan di kelas saya, Credit Card Revolution, bahwa kunci gampang kalau mau dapat properti harga murah itu Xiaomi the Money. Xiaomi the Money itu seperti apa? Jadi Xiaomi the Money itu adalah Anda pegang duitnya, bilangin aja. Kalau misalnya ada yang dijual nih, Pak, dijual propertinya harga 300 juta, warisan. Ini mumpung ahli warisnya kumpul semua. Nah, ketika ahli waris kumpul semua, maka kita ngomong aja, saya ini pas nggak ada duit. Tapi kalau mau, ini ada uang 150 juta. Kalau perlu dikeluarkan tuh uang 150 juta dari brankas, Anda keluarkan jeder. Kalau mau harga segini tak bayar sekarang, ini mumpung ada uangnya. Tapi kalau besok saya nggak tahu lagi. Nah, pernah ada kejadian seperti itu. Jadi pernah ada kejadian seperti itu, ditawar 150 juta, akhirnya nggak mau. Ternyata besoknya yang si ahli waris ini datang lagi, ya sudah Pak, 150 juta. Kemudian sama murid saya dibilang begini, waduh Pak, kalau kemarin ada 150 juta, sekarang nggak ada, karena aku udah beli tanah, udah dapat. Nah, ini kalau mau tak korek-korekan, tak pinjamkan dulu ke Ommu, kalau mau 135 gimana? Nah, ternyata yang diterima ya 135 itu. Nah, itu trik-trik menarik yang momentum menjelang hari raya. Nah, ini jadi kita harus mulai berpikir kebalikan. Ketika hari raya orang pada keluar duit semua, kita bagaimana caranya cari duit? Kalau di tempat saya ada bisnis ya, saya ada bisnis. Ketika hari raya itu pasti bisnis. Pabrik saya stop, seminar juga stop. Tapi di istilahnya apa? Resto, di kafe apa itu omsetnya naik. Nah, dan kemudian itu bisa dipraktekkan bagi teman-teman terutama yang tempatnya masih di kampung. Nah, oke, sekarang kita tanya-tanya. Ada yang peraturan apa ini? Ada Bobby, ini peraturannya mana? Nggak jelas. Kemudian ada Eki, pengajuan belum berhasil. Kenapa ya Pak? Pengajuan belum berhasil itu kalau kita lihat dari daftarnya itu, Bu Beni itu ada 36 penyebab Anda gagal approval di kartu kredit. Jadi ada 36 penyebab Anda gagal approval di kartu kredit. Nah, itu harus kita istilahnya kita
seleksi satu persatu. Kenapa ini gagal? Nah, paling gampang itu ada dua. Jadi ada sebelum diwawancara atau sesudah diwawancara. Biasanya kalau sebelum diwawancara itu karena data Anda nggak lengkap ataupun BI checking Anda udah jelek. Tapi kalau setelah diwawancara dan kemudian gagal, itu biasanya karena ketika fase wawancara ini Anda mencurigakan atau datanya tidak sinkron. Vino Valino, trik BCA naik limit gimana? Saldo blokir aja. Nah, Efraim Raka, Pak kenapa ya sekarang kartu kredit platinum udah gak berlaku untuk free airport lounge ya? Karena sekarang itu platinum itu kayak gold item. Jadi sekarang itu turun derajat, jadi platinum itu gold item, kalau gold itu silver kuning. Nah, kalau saya sekarang lebih suka pakai kartu kredit silver aja, tapi yang penting limitnya 50 juta, 100 juta, daripada platinum limit cuma 8 juta. Malu-maluin. Jadi jangan terpaku dengan platinum apa segala, itu kan cuma stereotip kaya aja. Yang penting kan limitnya. Lebih baik Anda punya silver ya. Toh sama juga sekarang jarang sekali platinum itu yang bisa untuk launch, mungkin beberapa aja. Enggak. Ya karena mereka targetnya sudah dapat platinum banyak gitu. Nah, emang bisa ya Pak silver limit besar? Bisa aja, tinggal diminta aja. Kenapa alasannya? Nggak mau bayar iuran tahunan gitu aja kan? Bisa. Justru lebih keren tuh sekarang silver tapi limitnya 50 juta, 100 juta, itu lebih bagus daripada platinum ya. Oke, ada siapa lagi nih? Oke, ada Efraim, ada Venelo, nah, ada Egi. Oh iya, terima kasih Su. Nah, itu peluang. Dan kemudian juga bisa Anda bikin peluang begini. Jasa ya, jadi kan menjelang hari raya Anda harus lihat potensi apa. Jadi kan ketika menjelang hari raya itu kan orang itu pasti bergerak ke satu arah seperti itu. Nah, mulailah berpikir, jadi bagaimana ya saya bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, Anda bisa merefleksikan di masa-masa lalu apa ya kira-kira peluang apa yang bisa didapatkan untuk istilahnya dengan mobilisasi orang seperti itu, apa yang bisa didapatkan. Sebenarnya bebas sekali, karena kartu kredit itu adalah solusi permodalan untuk bisnis apapun tuh bisa banget. Nah, Pak Roy belum di add semalam. Semalam kita ngapain? Add apanya? Bentar. Kalau yang belum bergabung di kelas ya, yang bergabung di kelas, besok kan saya ada kelas Credit Card Revolution itu jam 8:30, itu bertempat di Hotel Santika Premier di sini. Ini Santika Premier. Nanti kita belajar banyak sih bagaimana mencari modal kartu kredit dengan ratusan juta sampai miliaran. Nah, nanti yang Pak Albert mungkin udah bergabung, besok baru saya masukkan. Nah, ada Ina Wulandari, saya punya gold limit 30 juta, tapi di kota saya susah cari geston suhu. Kotamu di mana? Kalau susah kirim ke saya aja ya. Kalau susah kirim ke saya aja, cek aja di Gesek Tunai Murah ya. Gesek Tunai Malang, Gesek Tunai Murah Malang. Jadi saya ada fanpage namanya Gesek Tunai Murah Malang. Itu kartu tinggal kirim aja. Kemudian kalau Anda butuh gesek sewaktu-waktu tinggal kontak langsung digesek, ditransfer. Jadi nggak ada halangan. Jadi Anda mau berada di kota manapun nggak ada halangan. Nah, bos kalau geston itu dilarang perbankan nggak? Ya, jadi kalau geston itu dilarang perbankan, tapi larangannya tidak ada sanksi pidana. Jadi di Indonesia itu gini loh. Di Indonesia itu ada istilah dasein and dasulen. Dasein itu seharusnya, dasulen itu senyatanya. Seharusnya geston tuh nggak boleh, tapi senyatanya banyak. Nah, jadi ya kenyataannya banyak karena tidak ada sanksi pidana. Dan itu kalau kita berbicara resiko hanya perbankan, dia narik mesin EDC, tapi tidak ada sanksi pidana sampai masuk penjara, urusan polisi nggak ada. Itu clean, kita clean. Jadi ya itu akan tetap terjadi, sama kayak begini loh, sama kayak pedagang kaki lima, kan nggak boleh dobrak-dobrak tapi ada terus. Nah, Pak, saya sudah beli buku di Gramedia, apa ada bunga rendah selain Power Cash? Power Cash itu udah lumayan rendah lah ya. Jadi kalau Anda mau bunga rendah lagi seberapa sih? Sebenarnya bunga itu jangan dilihat rendah apa enggak, tapi Anda melihat peluang di depan mata itu lebih besar atau tidak dari bunga Anda. Contoh, kenapa banyak kontraktor yang masih memilih jalur pakai rentenir 10%? Karena di depan dia peluangnya adalah ada peluang 30%. Kalau tidak dieksekusi, rugi. Lebih baik saya keluar 10% tapi saya dapat 30%. Nah, tapi kalau Anda kena bunga 1% tapi nggak hasil apa-apa, ya itu rugi. Nah,
Pak, saya mau ikut besok pengajuan, nanti dibantu ya supaya berhasil bimbing JJ seperti yang Pak Roy bimbing. Bisa. Jadi kalau belajar jadi gini, kalau Anda belajar di kelas saya, nanti kan ada tim, ada saya, ada Bu Beni Sulistiwati, Bu sama Pak ya, Pak Beni Sulistiwati. Nanti kita bimbing, jadi kita bantu, kita arahkan. Jadi yang maksudnya dibimbing itu gini loh ya. Anda nanti saya bantu, saya arahkan. Pokoknya polanya ini, Anda harus melakukan ini A, B, C, D, E. Nah kemudian ini nanti tinggal Anda praktekkan. Jadi yang dibantu adalah kita bantu pengarahan untuk maju kartu kreditnya. Tapi kalau untuk urusan Anda terima telepon kartu kredit, kemudian survei, itu ya urusan Anda, nggak bisa urusan saya kan. Nah, oke. Terima kasih sudah datang. Ada Yamin. Halo Yamin, apa kabar? Min. Nah, Rusmin, di Eropa apa diterima nggak ya? Serencana mau titip teman ke Spanyol dan Inggris. Nggak ada kelihatannya. GCB itu nggak ada. GCB itu kan Japan Bank. Saya nggak pernah lihat. Yang udah aman tuh Visa Mastercard lah. American Express aja jarang kok di sana itu. Udah. Nah, oke, EDC bagus bank apa ya? EDC yang bagus bank yang mau ngasih. Jadi sekarang itu nggak ada EDC bagus tidak bagus. Anda apply semua aja. Nah, jadi itu seperti itu sih. Jadi karena gini, kalau kita berbicara EDC ya, hari ini itu BNI bagus, tapi bulan depan dia akan mogok. Kemudian bulan depannya lagi bisa bagus lagi. Nah itu. Selama ini setahun kemarin itu BRI itu bagus banget. Tapi sekarang lagi rese. Nah itu beda-beda. Nah, karena kalau kita berbicara gestun ya, kita berbicara gesek tunai, itu kayak mirip kita nih jadi apa ya? Jadi mucikari. Jadi ibarat kata EDC itu anak buah kita. Anak buah kita itu mut-mutan. Ada waktu yang lagi mood dia akan ngelayanin, kalau lagi nggak mood ya dia nggak ngelayanin itu. Nah, bagaimana cara apply BNI Platinum, sedangkan referensinya banyak platinum lain yang telah saya dapatkan? Ya tinggal di apply aja, Putih. Jadi tinggal Anda apply aja, karena jadi kalau Anda mau apply kartu kredit, yang terpenting itu adalah penggunaan kartu kredit yang sebelum-sebelumnya. Kalau penggunaan kartu kredit Anda sudah mentok-mentok semua, kemudian Anda apply, berat. Karena filosofi dalam berutang itu adalah jangan pernah cari di saat butuh. Karena kalau Anda pas butuh, bank nggak bakal mau. Tahu Anda butuh atau tidak dari mana? Paling gampang adalah dicek dari BI checking Anda. Kelihatan jelas BI checking Anda itu jelas clear. Anda punya kartu kredit berapa, kepake berapa, sisa limitnya berapa, pernah telat apa enggak, itu kelihatan detail di situ. Nah, jadi harusnya adalah Anda mencari yang butuh. Nah, bos, kalau di Papua apply kartu kredit Citibank, maksudnya gimana ini? Nah, Yunan di Makassar kapan acaranya? Di Makassar mungkin pas bulan puasa ya. Jadi pas bulan puasa saya di Makassar. Nah, jangan khawatir, saya sudah kangen kok sama namanya Palu Basah Serigala itu sama apa itu? Iga itu ya, Karibosi. Nah, ya, Makassar mungkin kita lakukan pas bulan puasa. Karena jadwal saya padat sekali. Ini saya lagi persiapan, besok adalah seminar Kredikat Revolution, kemudian tanggal 5 dan 6 saya ada event, saya sama Denny Santoso dan Pak Frans, kita bikin event namanya e-commerce war. Jadi itu event 2 hari, ada 9 pembicara yang itu membahas tentang dunia online, dunia e-commerce ya. Kapan ke Jawa Timur? Ke Jawa Timur Senin saya ke Jawa Timur tapi pulang, nggak ngajar ya. Ya, acaranya di Jakarta Pan, saya nggak bisa hadir nih tanggal Mei. Sayang banget nih. Mungkin bulan Juni ya, kalau nggak Juli ya. Nah, Pan, hai, kapan di Batam? Batam saya kurang tahu. Mungkin kalau nggak Juni mungkin ya. Sekalian sama Bu Ellen kalau di Solo Pak. Ya, kapan di Jakarta? Jakarta besok, Pak Usman. Jadi kalau Anda mau bergabung besok ya, nanti kontak aja di Mbak Rini ya. Nanti saya tinggal dilihat di postingan saya bawah-bawah itu ada iklan saya. Nanti tinggal dikontak aja ke Mbak Rini. Kalau Pak Usman mau bergabung, silakan 0857 147 14744. Nah, oke. Pak Friadi Oke Jaya, Pak Roy, kartu kredit MyBank untuk naik limit apa perlu pengajuan atau otomatis? Jadi ngajukan naik limit itu ada 2. Jadi otomatis dinaikkan ataupun pengajuan. Biasanya kalau Anda sifatnya pengajuan itu biasanya 70% gagal. Tapi kalau naik limit, nunggu naik limit juga nggak naik gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, ajukan aja dulu. Tapi ketika Anda sudah mengajukan naik limit kartu kredit, Anda harus ngatur. Sebelumnya Anda harus ngatur dulu. Jadi Anda harus ngatur pemakaiannya seperti apa, kemudian
jangan terlalu banyak. Nah, jamin ngajuin EDC ditolak terus, makanya ikut GTR, Gesek Tunai Revolution. Untuk acara Gesek Tunai Revolution saya belum ada kabar ya, jadi mungkin saya pending dulu untuk acara Gesek Tunai Revolution karena begini. Jadi kalau Gesek Tunai Revolution saya pastikan dulu, kan ini belum jalan bulan Mei. Jadi kalau sudah jalan bulan Mei kurang lebih 1 bulan, saya bisa mengambil keputusan Gestun itu masih aman atau tidak. Karena sebenarnya kalau dengan peraturan perundang-undangan pajak itu yang saya was-was itu sebenarnya bukan di kartu kreditnya. Kalau kartu kredit itu nggak seberapa was-was, yang was-was itu adalah Gestunnya. Karena kan perputaran kan dengan omset. Nah makanya saya harus clearkan dulu dengan tim. Jadi saya pastikan dulu Gestunnya aman, atau saya cari solusinya dulu bagaimana safe bagi kita. Karena nggak mungkin dong kita ngajar kemudian polisinya berubah dan nggak bisa, ya kita kan namanya menjerumuskan orang. Karena kalau kelas saya di Gesek Tunai Revolution itu investasinya mahal sekali, sekitar 6,5 ya, 6,5 sampai 7 juta. Nah, tapi makanya saya pastikan clear dulu ya. Gesek Tunai Revolution apa ada bukunya di Gramedia? Wah, tidak ada. Kalau Gesek Tunai Revolution itu kelas spesial khusus, itu tidak ada bukunya, dan setengah kalau ada bukunya bahaya. Nanti banknya baca buku kemudian jurus-jurus yang kita antisipasi tiba-tiba di counter bank mati kita. Karena apa? Kalau di Gesek Tunai Revolution itu kan setengah kucing-kucingan sih ya. Canggih-canggihan antara kita sama perbankan itu seperti apa. Wah, keren kemarin di Bekasi. Amin, jamin. Nah, oke, ikut nggak besok? Ayo, jangan takut. Mayday nggak ada apa-apa lah hari Minggu. Hari Minggu mah orang lebih condong. Jadi kalau Anda kadang-kadang ketakutan nanti demo buruh apa segala. Demo itu kalau Mayday-nya itu hari tanggal 1 Mei-nya itu hari biasa, dia kan demo. Karena apa? Daripada masuk kerja lebih baik demo. Tapi kalau hari Minggu nggak ada demo. Karena apa? Ya biasa liburan ngapain demo gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi itu aja. Ada kira-kira yang mau tanyakan lagi teman-teman? Jadi saya sekarang berada di Jakarta di Hotel Santika Premier sendirian nih ya, kosong sambil nunggu partner saya Pak Beni. Pak Beni belum anu ini. Yo, Van Go, strong suaranya, hebat sekali Pak. Kimberlia Sicilia, halo. Nah, jadi sebenarnya kartu kredit itu asiknya adalah dia itu modal. Anda mau bisnis apapun bisa. Oh iya. Kemarin di Jakarta itu ada Pak Albert ya, Pak Albert namanya. Ya itu Pak Albert ya, si Albert ya. Nah, jadi dia case-nya adalah dia punya bisnis online. Ini jangan-jangan Albert itu ya. Lu Albert ya, yang itu ya. Bisnis online tuh fire banget. Dia punya spray khusus ya. Dan kemudian dia kan harus nyetok di stokis ya. Karena kan stokis kemudian dia jual. Nah, jadi Pak bisa butuh dengan kartu kredit? Bisa banget, itu sangat bisa sekali itu. Subroto Liong, bos kalau sudah kolek 5 tahun lebih apa bisa ngajuin lagi? Kalau 5 tahun tapi belum kebayar ya nggak bisa, tapi kalau sudah dibayar sudah bisa kok. Tolak annual fee tapi masih ada cicilan jalan gimana? Nggak bisa. Jadi kalau Anda pas mau menghapus annual fee, usahakan nggak ada cicilan, karena kalau ada cicilan ya nggak bisa, karena Anda harus bayar cicilannya. Nah, oke, kalau kartu kredit baru 4 bulan bisa dinaikkan limit nggak? Biasanya 6 bulan ya, biasanya 6 bulan. Subroto cara gimana? Ikut kelas ya. Kalau yang ilmu hitam itu saran saya ikut kelas, jangan di sini. Ini pabrik. Jadi kalau yang di sini kita berlagak jadi orang baik aja ya. Jadi yang dibagi adalah ilmu-ilmu putih. Kalau yang ilmu-ilmu agak abu-abu, hitam apa segala itu ya di dalam aja lah. Karena nggak enak geber-geber ilmu hitam di sini tuh membahas masalah itu kan. Apa boleh, jadi ada Tobrjo, apa boleh seumpamanya kartu kredit BCA kita digesek di mesin BCA kita sendiri? Boleh, tapi setelah itu Anda pasti kena itu. Jadi kalau Anda gesek di mesin sendiri itu namanya onani, dan itu sangat tidak disarankan. Banyak kartu kredit apa baik, dan yang paling banyak berapa sih Pak? Banyak apa ini? Banyak jumlah kartunya atau banyak limitnya? Yang disarankan adalah banyak limitnya. Karena kalau banyak jumlah kartunya itu bikin pusing sendiri. Karena di kartu kredit itu ritualnya ada 4. 1, terima billing tagihan. Yang kedua, ritual datang ke bank, mikir bayarnya gimana. Yang ketiga, datang ke bank untuk membayar. Dan ritual keempat adalah datang ke Gestun untuk gesek lagi. Bayangkan kalau Anda punya 20 kartu, 20 kartu kali 4 ritual, ada 80 ritual yang harus Anda lakukan selama 1 bulan. Pusing deh.
Ada Vino, Vanilo, ANZ yang gampang apply sekarang apa ya? BCA dan ANZ sekarang. Sebenarnya semua bank gampang sih ya. Yang penting pekerjaan Anda jelas, status Anda jelas, penghasilan Anda jelas, itu semua bank gampang. ANZ itu sekarang lagi sulit justru. Sekarang itu ANZ itu lagi sulit karena lagi kacau. Pembayaran auto debit kartu kredit dianjurkan atau tidak? Ada ASYAM. Auto debit saya tidak menganjurkan karena gini loh, auto debit itu kalau Anda pas nggak bayar, dia langsung debitnya minimum payment. Ya, tapi kalau memang auto debitnya memang Anda cuma menggunakan kartu kredit untuk kepentingan sesaat, artinya hanya untuk just nggak buat bisnis apa segala, ya silakan mau di auto debit juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bisnis, saran saya jangan di auto debit, nanti ribet ya. Ini biasanya bank BCA ini auto debit ini. Oke, nah jadi itu aja. Jadi saran saya satu, gunakanlah kartu kredit secara bijak, karena kalau Anda tidak tahu cara pakainya. Jadi gini, kartu kredit itu tombolnya banyak. Jadi kartu kredit itu tombolnya banyak. Jadi kalau saya bercerita kartu kredit tombolnya banyak, maksudnya tombol itu adalah apa? Ya, jadi ibaratnya kartu kredit itu mobil, ya. Saya ibaratkan kartu kredit itu adalah sebagai mobil. Di mobil itu ada tombol-tombolnya, ada gasnya, ada remnya, ada persenalannya, ada handremnya. Itu kalau di kartu kredit seperti ada tanggal cetak, tanggal jatuh tempo, kemudian rubah cicilan, itu adalah tombol-tombol yang ada di dalam. Nah, tapi yang kadang kita nggak sadar adalah ada, kalau ibarat mobil ya, itu ada peraturan eksternal, yaitu di lalu lintas. Nah, sama di kartu kredit, peraturan eksternalnya, peraturan lalu lintasnya adalah apa? Ketika Anda membuat bisnis, bagaimana ada aturan turunnya. Nah, masalahnya adalah apa? Di kartu kredit ini, peraturan eksternal tidak kelihatan. Jadi, peraturan eksternal itu tidak kelihatan. Dan efeknya itu delay. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya adalah gini loh, kalau Anda melanggar peraturan lalu lintas, ketilang, jelas kelihatan ya. Tapi kalau Anda menggunakan kartu kredit untuk bisnis ya, dan kemudian ternyata caranya salah, itu imbasnya mungkin sekitar 3 bulan lagi ataupun setengah tahun lagi. Nah, karena peraturan di kartu kredit yang eksternal itu invisible, itulah kenapa banyak orang yang tidak bisa. Jadi banyak orang yang terjerumus di kartu kredit karena dia tidak tahu ternyata ada peraturan yang kasat mata. Contoh, ketika Anda membuat bisnis di kartu kredit, saya sudah punya sistem namanya rumus. Kalau di kelas saya itu saya ada namanya rumus 1, 2, 3. Udah, itu pakai aja. Saya bikin sistem itu dari beberapa sistem yang memang masalah. Jadi saya udah trial error, cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa. Akhirnya ketemu namanya rumus 1, 2, 3. Itu yang dipakai, gitu ya. Nah, cuman kalau Anda pakai melenceng dari situ, ya jadi masalah lagi. Ya mungkin Anda bisa menemukan teknik yang bagus, tapi lama. Nah, daripada Anda istilahnya coba-coba tekniknya seperti apa, ya lebih baik ikut sistem saya, jalankan, beres. Nah, Trivenalani, Bandung kapan? Bandung saya masih belum ya, Bandung. Mungkin kalau Bandung silakan Anda hadir di sini aja. Jadi kalau Bandung silakan Anda hadir di sini aja. Di Jakarta besok pagi, ayo, jangan males. Ini mumpung. Jadi gini, kenapa event besok itu spesial? Karena ini mumpung menjelang hari raya, bank itu pada obral kartu kredit. Jadi bank itu pada obral kartu kredit. Dan kalau Anda praktek hari ini, kan Anda nanti mulai apply-nya kurang lebih bulan depan ya. Itu pas, momentumnya pas. Daripada pas Anda ikut saya pas hari raya, setelah hari raya itu agak nggak pas. Ya, nah, Rudy May, sekarang banyak bank yang menawarkan cicilan tetap, apa menguntungkan nggak? Cicilan itu menguntungkan, jadi gini, ya. Banyak orang kejebak, hati-hati ya. Penyebab nomor 1 orang bermasalah itu adalah dia kejebak cicilan. Jadi contoh simpel, misalnya ada kartu kredit ya, kartu kredit ini ya, ada cicilan 0%. 0% itu 3 bulan biasanya, 0% 3 bulan. Kadang-kadang kita itu lihatnya 0%-nya, kita nggak lihat biaya ke depannya. Jadi kalau Anda pakai kartu kredit 100 juta, kemudian cicilan 0% 3 bulan, maka bulan depan Anda akan kena angsuran senilai 33,3 juta. Nah, kalau 33,3 juta Anda sanggup bayar, maka cicilan adalah cara yang terbaik. Ingat ya, kalau 33 juta Anda sanggup bayar, maka cicilan itu adalah cara yang terbaik. Tapi kalau Anda bulan depan 33 juta nggak sanggup bayar, maka itu akan jadi masalah, karena Anda akan gesek kartu untuk bayar kartu. Oke, Abai Abu Fawas, besok Jakartanya di mana Pak? Jam berapa mulainya? Jam 8:30. Jadi besok Jakarta itu jam 8:30.
itu bertempat di Hotel Santika Premier di Olino. Jadi Olino. Nah, kalau Abai mau ikut silakan kontak aja staf saya Rini itu di 0857 147 14744. Coba dicek di postingan saya yang bawah-bawah itu ada iklannya, tinggal di kontak aja panitianya kalau Anda mau bergabung. Saran saya bergabung karena keren sekali, karena nanti saya akan duet dengan partner saya Pak Beni Sulistewati. Beliau adalah seorang marketing kartu kredit kawan di Indonesia, termasuk jago lah. Karena beliau ini memang kerjanya tiap hari urusan kartu kredit. Jadi untuk aplikasi kartu kredit dia tahu detail. Kita akan belajar detailnya itu seperti apa sih. Kalau BNI itu seperti apa hitnya. Kemudian kalau Mandiri seperti apa. Kalau BCA seperti apa. Kita akan belajar detail begitu. Ada Dedi Rahmat, apply kartu kredit mending apply ke bank langsung atau via marketing bank. Kalau apply itu tergantung ya. Jadi tergantung Anda mau langsung ataupun marketing bank itu ada plus dan minus masing-masing. Kalau apply langsung bagus, cuman kadang-kadang gini loh, kalau Anda apply langsung ke bank itu kan nyimpen data Anda ditumpuk sampai banyak kemudian ditumpuk sampai banyak kemudian dikirim. Nah, kadang-kadang lambat. Nah, marketing itu bagus kalau marketingnya pinter, tapi kalau marketingnya goblok ya sama aja bohong. Nah, bunga cicilan yang masuk akal berapa ya? Bunga terendah sebenarnya nggak ada terendah, nggak ada tertinggi, tergantung kebutuhan Anda. Banyak orang terjebak hanya gara-gara bunga ini, bunga 0%, tapi kalau biayanya per bulan Anda 33,3 juta ya sama aja bohong. Lebih baik saya makan bunga 3%, tapi bulan depan saya cuma bayar 3 juta, beres. Pak Sulistyo bisa apply bank apa saja? Beberapa bank bisa, beberapa bank bisa. Nah, jadi jebakannya begitu. Jadi saran saya teman-teman dalam menggunakan kartu kredit hati-hati dengan yang namanya cicilan. Karena cicilan itu paling menyengsarakan. Kelihatannya murah tapi ternyata mahal. Anda pakai dana talangan ya, kartu kredit dana talangan itu kelihatannya mahal tapi ternyata murah. Nah, oke. Jadi hati-hati. Jadi contoh begini ya. Anda buka bisnis modal 100 juta, Anda cicil 10 kali, 12 kali. Maka per bulan itu kan 10 juta. Nah, kalau ganti iPhone S, gundulmu ntar aja. Gua lagi nunggu note ya. Jadi gini, Anda buka bisnis modal 100 juta, dirubah cicilan 10 juta ya. Kalau besok bulan depan bisnis Anda bisa menghasilkan di atas 10 juta, maka itu cara terbagus. Cara terbagus. Masalahnya bulan depan bisnis Anda masih belum hasil. Itu yang jadi masalah. Nah, saya kok susah ya kalau apply kartu kredit bank asing. Harus ikut kelas saya lah, kelihatannya ini Anda harus ikut kelas saya sih. Jadi gini loh Pak Ibu, kalau di kelas bedanya gini loh. Kalau di sini kan kita spontan, kita ngobrol-ngobrol begini ya. Saya akan menjawab piece demi piece. Jadi ini adalah ilmu ya, ilmu yang sekeping. Intinya Anda tanya apa, saya akan jawab. Tapi kalau di kelas, saya akan mengajarkan Anda merangkai ilmu ini menjadi transformasional. Jadi menjadi ilmu ini dirangkai seperti apa untuk mentransformasi kehidupan Anda hari ini untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mungkin goal Anda adalah ingin tambah kaya, ingin menghasilkan uang dengan kartu kredit. Maka di kelas saya akan mengajarkan, jadi ini kita merangkaikan pasal-pasal ini seperti apa sih? Nah, mending mana Gestun atau KTA? Gestun dong, Gestun lah. Gestun tuh lebih enak. Nah, Gestun lebih enak Riki Irawan ya. Kapan kelasnya dan berapa biayanya? Jadi kelas saya itu kan adakan besok itu di Jakarta, kita mulai 8:30. Itu bertempat di Hotel Santika Premier Olino. Investasinya sekarang 4577. Jadi 4.577. Itu kita akan belajar, kemudian Anda sudah masuk kelas saya sehari, terus nanti ada komunitas dan kemudian nanti ada sesi tanya jawab juga. Ada konsultasi pribadi, komplit lah. Sekarang kalau di Credit Card Revolution tuh kelasnya komplit banget. Jadi saya pede banget ya untuk mengajarkan di Credit Card Revolution. Karena nanti di akhir kelas itu saya ada satu sesi tanya jawab kita berdua pribadi. Dan saya akan mengarahkan Anda. Jadi Anda itu maunya kemana, nanti saya berikan step by stepnya seperti apa. Jadi tiap orang itu yang berhadir di kelas saya itu akan mendapat istilahnya jalur yang berbeda-beda. Nah,
Muhammad Michael Andika Ciptadi, hidup Geston lover ya. Geston itu adalah kebudayaan asli Indonesia ya, jadi itu harus dikembangkan. Suaranya dengung Pak, noise, kelihatannya karena di sini ya, suaranya kelihatan di sini. Oke, jadi saya pakai mic ini saya pakai mic begini karena memang handphone saya lagi bermasalah. Jadi kalau nggak pakai mic begini, suaranya agak kacau. Nah, oke, mendengung noise Pak. Oke, jadi saran saya sih begitu aja. Teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi? Suaranya dengung, noise Pak. Oke, saran saya itu aja. Bagi Anda yang ingin join, silakan saya bergabung besok ya di Hotel Santika Premier Olino. Itu kita mulai jam 8:30 karena asik banget, sudah ada kurang lebih 25 orang yang hadir. Jadi saran saya Anda join. Karena mungkin kalau Anda lepas miss di sini, besok-besok belum tentu lagi ya. Oke, begitu dulu teman-teman. Bye-bye. Nah.